Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ya, ini lahir duluan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah atau nggak suka ngeluyur, suka tinggal di rumah. Kejadian 25 ayat 27. Nah, hubungkan lagi dengan Kain dan Habel tadi. Setelah beberapa waktu lamanya, mengapa Yakub bisa terima berkat? Esau tidak. Ini masalahnya. Esau suka ngeluyur, jarang pulang. Yakub tenang, suka tinggal di rumah. Berarti Yakub banyak dengar cerita tentang opanya dari papanya. Betul enggak? Walaupun Yakub enggak pernah ketemu opanya, yaitu Abraham, tapi dari papanya, yaitu Ishak, dia dengar banyak cerita. Esau enggak pernah dengar itu, sebab dia suka ngeluyur. Jadi dua keluarga ini kita menemukan kesamaan. Mengapa Habel bisa tahu kalau Yahweh itu suka lemak dan suka yang hidup? Maka itu dia persembahkan ternaknya, anak sulungnya lagi. Padahal belum tahu tentang anak sulung. Tapi kenapa Habel bisa tahu anak sulung dari dombanya? Kain juga mempersembahkan. Maksudnya baik. Yang terbaik dari hasil tanahnya. Kenapa Kain tidak tahu? Kenapa Habel tahu? Sama seperti ini. Kenapa Esau nggak tahu? Padahal itu anak sulung. Sampai enak aja tukar itu. Kenapa Yakub yang tahu? Kita tahu semua jawabannya. Siapa yang dekat dengan papanya? Betul nggak? Siapa yang dekat dengan papanya? Dia kan tahu semuanya. Saudara, seperti itu hidup kita. Dan bagi Papa di surga, kalau kita mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia dalam hal apa saja, maka kita akan kenal siapa Papa itu dalam hidup ini. Katakan amin. Kedekatan kita dengan Dia. Maka itu saya tekankan lagi sekali, jangan pakai cara-cara agamawi, katakan amin, untuk bergaul dengan Papa di surga. Enggak harus mesti jam 4 pagi. Celaka kalau winter kita ini. Ya enggak. Aduh, celaka sekali. Enggak harus begitu. Enggak mesti begini, enggak ada. Bebas. Seperti anak-anak kita. Kalau ketemu kita kapan saja boleh, kita papanya kok. Betul? Saudara juga kalau misalnya saudara punya kenalan seorang jenderal misalnya. Wah, sangat terhormat, sangat disegani jenderal itu. Mungkinkah kalau di rumah jenderal itu menerapkan cara militer kepada istri anak-anaknya? Dia paling ngomong siap, gerak, laksanakan, siap. Waduh, celaka sekali jenderal itu sudah. Nah, itu agamawi. Papa kita nggak seperti itu, katakan amin. Dia bisa ditemui, dijumpai jam berapa saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Hadirkan Dia dalam hidup kita di setiap saat. Katakan amin lagi sekali. Dalam kondisi apapun juga kita, dalam suasana apapun hati kita, hadirkan Dia. Dia mau bicara kepada kita. Nggak sulit, sungguh. Kalau saudara tanya, apa syaratnya untuk bisa mendengar suara Tuhan? Cuma satu. Nggak dua, nggak tiga, cuma satu. Bukan rajin doa puasa? Enggak. Hafalkan ayat? Tidak juga. Doa sekian jam sehari? Tidak juga. Maka itu kalau kita hidup dalam agamawi, kita jadi sombong. Kita suka saingan. Kamu doa sehari berapa jam? 4 jam, kalah aku 5 jam. Nah, itu agamawi, saingan. Terus kamu puasa berapa kali seminggu? Pak, kalau udah gini gak pernah puasa. Enggak. Jangan marah, saya cuma ngomong. Oh, saya puasa. Gitu. Ya sudahlah. Saya puasa 2 kali seminggu, kalah saya 4 kali seminggu. Nah, itu agamawi, saudara. Yang tersinggung kamu ya. Jadi kambing hitam ini. Ngerti? Itu agamawi. Terus saya yang tanya, kamu sehari baca berapa pasal ayat? Aku cuma 6, wah kalah, aku 8. Ngerti ilustrasi itu? Nah, orang beragama selalu saingan dalam ritualnya. Nah, Papa nggak suka begitu. Maka itu kenapa agama itu penuh kemunafikan. Karena agamanya menilai orang di luarnya saja. Secara aktivitas. Bukan itu. Papa kita nggak suka. Ya. Maka itu 2 contoh kakak beradik ini. Kita bisa jadi pegangan yang luar biasa. Kenapa Abel bisa tahu? Kenapa Yakub bisa tahu? Kita tahu sekarang penyebabnya. Waktu yang mereka miliki
itu digunakan untuk bergaul dengan Bapa di surga. Nah, satu saja syaratnya untuk bisa mendengar suara Tuhan, enggak banyak. Kalau di hati kita ada hal yang taat, Papa pasti bicara kepada kita. Taat. Nah, untuk taat itu enggak ada orang tahu. Saudara ngomong sampai berbusa mulut, aku ini taat, aku ini taat, aku ini taat, terus begitu. Ayo, yang tahu kan Tuhan, bukan di isi hati kita taat atau tidak. Nah, contoh yang bagus. Lihat Abraham, lihat Maria. Ya, ini contoh yang luar biasa. Kenapa Yahweh bisa datang kepada Abraham? Padahal nggak kenal. Dan kalau kita ingat, waktu Yahweh berbicara kepada Abraham, dia itu masih penyembah berhala. Betul nggak, saudara? Di negeri Ur, belum kenal siapa Yahweh Israel, belum ada. Ayo, saya tanya gini kepada saudara ya, sekristen-kristennya kita, tahu kata itu? Apa sih terjemahnya? Sekristen-kristennya kita itu apa? Coba, apa ya? Apa kira-kira kalimat yang lain? Apa sekristen-kristennya kita? Ngerti kata itu? Ayo, kalau malam ini Tuhan bilang, hai Tony, misalnya gitu, karena dekat ya saya mencontoh dia terus. Hai Tony, besok kamu ke airport, bawa anakmu 2, istrimu 1, pindah. Tapi Tuhan nggak ngomong kemana, pokoknya ke airport. Saya tanya kepada saudara, sekristen-kristennya kita berangkat nggak? Nah, jawab baik-baik. Berangkat nggak? Nah, itu dia. Nah, itu nggak taat namanya. Iya, maka itu tuh namanya nggak taat. Kok pakai tanya? Nah, Abram, waktu belum Abram, masih Abram. Dia pergi loh, saudara. Itu kan luar biasa. Dia nggak tanya suruh kemana. Bahkan suruh bawa istrinya, ternaknya, semua bawa, kamu pindah ke satu tempat yang aku akan beritahu kamu. Mengapa Abraham dipilih? Itu karena taat. Padahal nggak kenal. Ayo, yang nyuruh siapa dia kan belum tahu, betul tidak? Luar biasa. Maria juga gitu. Mengapa dari surga langsung Gabriel ke rumahnya Maria? Kalau Papa tidak menemukan satu hal di hati Maria, apa tadi? Taat. Saudara bisa bayangkan Gabriel capek, saudara. Itu bisa berbulan-bulan cari gadis. Loh, betul nggak? Zaman itu beda zaman sekarang. Ada gadis hamil nggak menikah, dilempari, bukan bakpao, lain. Batu. Loh, coba bayangin. Kalau Papa nggak langsung tunjuk Maria, Gabriel sekarang kamu turun ke dunia, kena syarat jannah, cari gadis yang mau hamil siapa? Karena aku mau jadi manusia di dunia. Saya tahu Gabriel keliling satu rumah, ada gadis, ada. Mau hamil, mau menikah, nggak mau, mati dong, goblok. Pindah ke sebelah, ada gadis nggak, ada. Siapa mau hamil sebelum nikah? Nggak ada yang mau, sudah. Betul? Gabriel keliling kampung, cari siapa? Bisa bayangkan itu? Maka itu, saudara, dua contoh ini, Abram dan Maria, adalah contoh yang ini. Kapan Papa bicara kepada kita? Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin pelayanan, rajin puasa, rajin baca Alkitab. Tidak. Ketika Papa tahu kita nurut, disuruh apa saja. Kok nggak ada yang amin tuh ya? Kayak takut. Lapar. Bukan lapar. Oh, lapar. Belajar puasa malam ini. Saudara bayangkan, taatnya itu loh. Nggak usah Tuhan lah, nggak usah Tuhan. Kalau saudara bos, pimpinan suatu perusahaan, ya, saudara punya anak buah. Yang satu ini sudah berapa kali saudara perintah, nggak pernah ngelakuin. Lain kali mau ngomong malas nggak? Ya sudah, itulah Papa kita juga. Kalau dia tahu kita nggak pernah nurut, mau puasa 40 hari kali 10 kali, mati. Dah gitu aja nanti. Misalnya, puasa sampai kurus kering. Tuhan, bicaralah Tuhan. Saya tuh pengen dengar suaramu, bicaralah Tuhan. Nggak akan ngomong. Kalau dia tahu kita nggak taat. Kenapa? Karena dia rugi kalau gegeran dengan kita. Nah, betul nggak? Masa orang-orang goblok diajak gegeran? Rugi dong, buang-buang waktu. Amin. Maka itu dia nggak mau arguing dengan kita. Kalau dia tahu kita nggak taat. Ayo, mau taat? Taat itu nggak usah dibuat-buat.